Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bibi Caman, bincang-bincang cantik dan bermanfaat ala UPT PPD Sidoarjo. Sekarang hari ini saya kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Tutut Ashofa. Ibu Tutut Ashofa ini adalah ibu-ibu dharma wanita, istri dari pegawai di sini yaitu Bapak Syaifuddin. Syaifuddin yang biasa dipanggil Bapak Udin, dan Ibu Tutut ini biasanya dipanggil Ibu Udin kalau di BWP kita ya. Nah, kali ini adalah inspirasi tentang usaha. Jadi Ibu Udin ini mempunyai usaha yaitu mebel, furniture, furniture ya. Bisa perkenalan dulu Ibu Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Ashofa, istri dari Bapak Syaifuddin, dari karyawan PPT UPT Sidoarjo. Oke. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang ya mengenai asal mulanya gimana, kok bisa sampai punya usaha furniture, kok bisa kepikiran gitu ya usaha furniture. Dengan Ibu Tutut ini kan seorang wanita ya yang mengolah kayu mulai dari nol gitu. Jadi bukan hanya mendistribusikan ya, maksudnya bukan hanya menjual ke toko-toko, tapi juga membuat dari nol hingga menjadi furniture, tempat tidur, lemari, kursi seperti itu. Nah, ini kan suatu hal yang menarik ya untuk dibahas di sini. Oke, Udin, asal mulanya bagaimana usahanya itu? Di 2013 ya, saya memulai usaha itu 2013. Awalnya hanya di kayu, Mbak. Jadi saya berbisnis mulai dari situ, dari teman. Kita berjoin, kemudian saya datang ke pabrik-pabrik furniture, saya mengolah kayu itu. Nah, dari kayu itu kemudian kita jalan beberapa tahun, terus akhirnya berkembang ke saya sendiri membuat. Iya, awalnya itu dari join, bekerja sama dengan teman. Itu sebelum bekerja sama dengan teman itu udah punya pengalaman gitu tentang itu sebenarnya? Belum. Oh belum ya. Saya di situ juga memulainya dari nol. Jadi dari awalnya itu ada orang yang mencari pekerjaan di teman saya itu, kemudian kita menolong lah, menolong orang tersebut untuk oke, kita coba kita ini siapa tahu bisa jadi ini gitu. Jadi itu muncul setelah ada orang yang minta tolong kita, kemudian kita beli sedikit dulu, habis itu oh ternyata laku. Saya masuk ke pabrik-pabrik, saya sendiri itu Mbak, saya sendiri yang terjun, ternyata laku. Nah dari situ kemudian kita berjalan terus, akhirnya saya jalan sendiri, saya punya karyawan, nambah sampai sekarang. Jadi ilmu perkawinan ini sebenarnya dari nol ya? Dari nol. Menarik buat saya itu karena perkawinan itu biasanya jadi dengan cowok gitu ya, laki-laki gitu. Ini laki-laki ini perempuan yang punya usaha ya, dan itu kayaknya benar-benar cari sendiri. Ya, kita cari sendiri tapi di pabrik Mbak. Jadi kita datang ke pabrik yang mengolah khusus kayu ini ya, merbau, kayu meranti kayak gitu, bukan kayu lokal, tapi kayu yang tahan air. Kayak gitu. Kita datang ke pabrik itu, kita pesan ukuran sekian, di situ kita nanti beli sekian truk misalkan, itu baru kita olah sendiri ya. Di pabriknya Budi. Dulu itu belum pabrik. Dulu itu seperti apa? Pergudangan gitu. Dulu itu malah saya di rumah orang dulu. Jadi saya nyewa rumah, kemudian di situ ada empat orang pekerja, terus saya sama teman saya. Awalnya dari situ, itu saya dulu di Mojosari Mbak. Setelah itu
saya terlalu jauh ya, karena saya punya anak kecil, akhirnya saya minta teman saya, kita pindah ke Sidoarjo. Saya kan merasa jauh juga, akhirnya saya buka diri di Sidoarjo. Nah, jadi saya ini apa kayak bukan pabrik sih, belum pabrik sih, ya Pengolahan ya, ya tempat kerja yang sederhana. Terus gini Bu, awalnya tuh apa namanya, kalau akhirnya itu kan nggak punya basic apa nih, terus kok diajak mau gitu, kok bisa pikir ya udahlah aja gitu. Jadi ya dari keterpaksaan juga ya sebenarnya, saya juga di rumah nggak ngapa-ngapain, terus nunggu suami pulang juga main di rumah. Akhirnya saya mencoba, sebenarnya saya coba-coba, akhirnya saya membuka tantangan ya, namanya saya bosan Mbak, kalau misalkan saya kerja dulu, saya pasti jenuh, terus ya weslah saya coba aja, biarpun risikonya ya itu tadi sama banyak laki-laki ya, dulu dengan laki-laki, ya wes nggak apa-apa, dan ternyata ya asik juga saya jalan terus. Jadi kalau 2013 sekarang ya sudah berapa kali Bu? Sebelum corona sempat 20, tapi setelah corona ini tinggal 13. Sekarang corona berdampak sekali ya, meskipun itu manajer ya Bu, tapi tetap berdampak sekali ya. Terus untuk desainnya itu Bu, ide desainnya misalnya kursinya nanti bentuknya kayak gini, itu memang bikin sesuai ide sendiri atau orang biasanya custom? Ya. Ada yang saya ini kan pelayan toko ya Mbak ya, jadi ada yang toko itu sudah ada desain, bikin lihat di Google atau apa, itu jodoh saya. Terus ada juga yang dari saya sendiri yang sederhana gitu ya, biasa. Berarti apapun bisa ya Bu ya, maksudnya custom bisa, dengan langsung pesan di situ sudah tersedia juga ada gitu ya. Itu kan ini Sidoarjo gitu ya Bu ya, Sidoarjo, Madura, Banyuwangi, itu biasanya kan memang modelnya beda-beda ya Bu ya. Maksudnya desain yang diimitasi sama orang-orang itu beda-beda. Jadi Madura itu yang gimana gitu ya, yang maksudnya yang wah, kalau Madura tuh cenderung kayak kerajaan-kerajaan gitu, iya gitu loh, yang wah gitu. Kalau daerah kayak Tulungagung, Kediri itu ya minimalis, sederhana tapi elegan kayak gitu. Terus kalau Sidoarjo itu lebih minimalis lagi, yang polos kayak gitu. Jadi semuanya bisa ya Bu ya, maksudnya menerimanya itu nggak cuma Sidoarjo aja, jadi kalau kota juga dengan desain yang terserah mereka mau pesannya gimana. Iya. Yang gimana sekali ya, Ibu, usaha yang sebenarnya tuh mungkin kalau wanita itu tidak kepikiran gitu ya untuk usaha seperti ini gitu, tapi kalau Bu Didi itu dicoba dan ternyata menjadi keuntungan untuk Bu Didi ya. Terus kemudian suka bertanya Pak? Kalau suka duka, dukanya tuh karena kita ini orang awam ya Mbak ya, pasti kita masih belajar lagi, ya kita banyak di apa? Kita udah percaya sama orangnya tidak bisa dipercaya kayak gitu lagi. Sukanya ya apa ya, kita bangga juga bisa membuat orang lain menghasilkan sebuah karya, terus ternyata bermanfaat buat keluarga mereka juga. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Terutama buat rata-rata yang ikut saya itu kan pendidikannya biasa-biasa. Jadi saya tuh kebanyakan mengambil dari desa-desa, terus dari nol yang tidak bisa apa-apa saya ajari. Kalau basicnya, oh kamu bisa ini, berarti kamu gendang ini, itu dulu Mbak. Jadi kalau misalnya kamu mau gini, kamu belajar ini bisa, dia nggak bisa, ya saya merasa bangga. Jadi bukan yang dari lulusan teknik apa? Iya. Itu lagi dalami.
pakai apa ya otodidak dari tidak ada pendidikan sama sekali dari keterampilan itu, sehingga cita keterampilan itu kan saya bangga gitu loh Mbak. Kebanggaan yang lainnya mungkin sebagai wanita itu bisa sampai gantung sendiri gitu ya, menggantungkan kepada suami gitu ya, walaupun tidak begitu banyak. Iya. Tapi enggak kalau pegang ngomong sendiri tuh enak gitu. Iya. Maksudnya kalau mau beli apa-apa itu udah sekat gitu. Iya. Enggak begitu. Iya. Oke, itu pertimbangannya ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya apapun usahanya itu kalau kita apa ya istilahnya tuh sangat didalami pelan-pelan itu akan jadi sebenarnya ya. Pertama jangan menyerah. Kalau itu usaha itu memang berkonsekuensinya. Kalau sudah surut nggak boleh terus ya udahlah tutup aja gitu nggak iya gitu ya. Pernah nggak Bu kayak ini udah dibuntal ini Oh sering. Iya, yang dulu kadang menangis ya, kadang perempuan kalau ada masalah tuh merasa nggak apa tuh menangis lah. Jadi saya tuh pernah saat itu udah uang itu nggak ada, modal habis lah istilahnya ya. Terus apa tagihan-tagihan pada mundur, waktunya gaji anak-anak. Di situ saya merasa, aduh saya sudah nggak punya apa-apa lagi nih, saya harus menyerah ini. Sampai saya seperti itu, tapi alhamdulillah suami sudah bertahan dulu, dicoba dulu seperti itu ya. Jadi sampai saat ini ya sering pakai itu tuh memang sudah apa ya, risiko kita sebagai seorang pengusaha tidak selalu lulus, memang ada pasang surutnya, ada keadaan yang seperti itu tuh ya sudah kita nikmati saja, ambil pahalanya. Ya itu salah satu motivasi juga sih sebenarnya ya untuk ibu-ibu yang ingin membuka usaha gitu ya, seperti itu seharusnya tidak mudah menyerah gitu ya. Terus mungkin ada tambahan motivasi yang lainnya Bu untuk pejuang-pejuang rupiah yang lainnya. Motivasi buat kita semua perempuan-perempuan Kartini ya, jangan pernah menyerah untuk mencoba kita menjadi perempuan yang menghasilkan cuan, terutama meskipun tidak banyak. Selalu berusaha untuk kita bisa seperti yang lain, kita bisa sukses dari apa yang kita bisa, walaupun itu sederhana. Kita berusaha terus untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita semua. Bagus sekali ya Bu ya pembicaraan kita saat ini kali ini dengan itu tadi saya ulang lagi, pengusaha yang sebenarnya di luar nggak mungkin kalau cewek itu sampai begitu ya Bu ya, sampai cari kayu ke pabrik-pabrik ya Bu ya, melihat kayunya sendiri, memilih bahan sendiri untuk dijadikan furnitur, itu adalah sesuatu yang sangat menarik menurut saya ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu di sana yang menonton ini dan merasa, oh ya ini memang sangat menarik ya. Biasanya ibu-ibu itu usahanya makanan, cemilan-cemilan, fashion ya Bu ya. Kalau ini kayak beda gitu ya, langsung belok ke apa namanya? Dari jalur. Keluar dari jalur gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu D, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Dan ibu-ibu semoga cerita kali ini bisa, bincang-bincang kali ini bisa memotivasi ibu-ibu di luar sana, entah itu dari usahanya, entah itu dari perjuangannya, entah itu dari motivasi yang diberikan. Semoga itu bisa jadi manfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, saya Ibu Didi, terima kasih atas kedatangannya Ibu Udi, dan terima kasih atas ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang sudah melihat podcast ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.